Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengadakan PMO yang kesekian kalinya, karena PMO itu bersifat wajib. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi ini kemarin saya diklat penguatan kepala sekolah angkatan 1, yaitu sekolah pemuda angkatan 1, yaitu selalu yang dibahas adalah bagaimana caranya literasi dan numerasi itu meningkat, utamanya di rapot pendidikan. Harapannya adalah bahwa sekolah penggerak angkatan 1 minimal itu yaitu hasil rapot pendidikan itu baik, meningkat, dan kalau bisa levelnya level 4. Level 4 itu maksimal, sehingga bisa untuk contoh maupun rujukan dari teman-teman sekolah yang lain yang tidak sekolah penggerak. Oleh sebab itu, kalau ini saya lihat dari rapot pendidikan ini bahwa satu, kemampuan literasinya itu sudah baik, warnanya hijau. Kemampuan numerasi sudah baik, warnanya juga hijau. Karakter murid baik, tapi turun, warnanya juga sudah hijau. Kondisi keamanan sekolah sudah baik, tapi turun, warnanya juga hijau. Kondisi kebinekaan sekolah baik, warna hijau naik. Kualitas pembelajaran baik, warna merah, warnanya hijau tapi turun. Nah, kita harus pahami dulu bahwa di rapot pendidikan itu terdiri dari yang ada itu, makanya ini hati-hati, karena kita itu posisinya itu posisi baik semua, tetapi literasi dan numerasi itu bisa kadang-kadang turun, terjun, turun seturun-turunnya. Jadi jangan sampai itu terjadi, maka terus kita pertahankan. Karena 2 tahun berturut-turut itu SD kita itu dianggap baik. Bahkan kemarin disampaikan dari BPGP bahwa di luar nalar atau di luar teori, maksudnya di luar nalar atau di luar teori itu SD-nya terpencil, tempatnya di pedalaman, pinggir pantai, siswanya sedikit, orang tuanya kehidupannya menengah ke bawah, tetapi nilai rapot pendidikan melampaui SD-SD yang lain, bahkan kemarin dianggap termasuk paling bagus. Tetapi perlu kita cermati bahwa rapat pendidikan itu, yaitu yang pertama itu dari asesmen nasional ANBK itu pertama. Yang kedua survei lingkungan belajar Sulinjar itu. Yang ketiga yaitu survei alumni dan sumber data lainnya. Maksudnya sumber data lainnya itu berarti dimasukkan ke Dapodik atau ke Maisap atau ke apa itu ya Pak, yang kita masukkan data itu loh, yang pribadi itu Sakti. Nah seperti itu, maka kalau ada perkembangan kita ya segera dimasukkan. Kalau kita diklat kok sudah dapat STTPL atau piagam, ya segera dimasukkan biar nanti menambah nilai yang ada di sumber data lainnya itu.
Nah kalau dilihat dari situ, tetapi ini program pemerintah itu utamanya literasi dan numerasi itu harus ditingkatkan. Ya monggo nanti bagaimana caranya, trik-triknya kami minta masukan sama rekan-rekan guru, caranya mempertahankan minimal, kalau bisa juga meningkatkan biar nanti secara kualitas, walaupun sekolah kita itu sekolah di pinggir pantai, tetapi secara kualitas itu melampaui sekolah-sekolah yang unggulan yang lain. Monggo kita buka lain-lain dan kami minta masukan kira-kira bagaimana trik-trik masing-masing guru nanti agar literasi dan numerasinya itu bisa meningkat, begitu. Itu nggih. Monggo kami persilahkan siapa yang mengusul. Baik, terima kasih Pak Jimrawan, SPT MSI, staf kepala sekolah yang sudah memberikan paparan awal mengenai upaya meningkatkan kualitas sekolahan melalui literasi dan numerasi terhadap pendidikan utama pada anak-anak. Menarik sekali Pak Wawan. Jadi ini kebetulan saya dapat informasi juga, insya Allah di bulan April itu jadi kementerian itu akan mengadakan semacam beasiswa Pak. Jadi mungkin barangkali rekan-rekan guru bisa memanfaatkan beasiswa tersebut. Ini juga ada syaratnya juga sih. Salah satunya adalah harus punya TOEFL juga itu. Kalau ada yang berminat nanti bisa mengikuti kegiatan yang notabene terkait dengan literasi dan numerasi. Jadi sekolah tanpa gelar beasiswa. Itu informasi sebagai awal untuk meningkatkan literasi dan numerasi kita, utamanya terhadap diri kita sendiri selaku pendidiknya. Kemudian saya kebetulan kemarin mengajukan program terkait dengan literasi dan numerasi dalam kaitan pendidikan guru bergerak adalah melalui program pembiasaan Bapak. Jadi insya Allah program yang saya namai dengan bebas itu, kemudian yang terakhir sudah saya modifikasi dengan nama yang lainnya lagi. Harapannya adalah membiasakan anak-anak memulai segala sesuatu itu dengan kegiatan yang terkait dengan literasi dan numerasi. Minimal harapan saya nanti 15 menit awal di pembelajaran. Kalau kemarin kan saya mencoba untuk trial and error 1 jam, dan memang anak dalam hal tersebut dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak hafal menjadi hafal, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena saya punya prinsip bisa karena terbiasa. Jadi asalkan tadi sudah dibiasakan dari willing kita, kemampuan kita, karena kita yakin semua punya kemampuan, tinggal willingnya dari kita goalkan dalam aksi yang nyata. Karena kalau cuma teori-teori saja tanpa aksi nyata tidak akan pernah bisa. Makanya kami dari guru bergerak berusaha untuk melakukan perubahan tersebut. Insya Allah harapannya nanti ke depannya literasi dan numerasi dari anak didik di SD 4 ini bisa terus minimal bertahan, syukur-syukur bisa meningkat ke depannya. Demikian dulu untuk sekilas pandang dari saya pribadi. Mungkin nanti bisa ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa nambahkan lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali sama usulnya Pak Iwan ya, dengan program yang sudah dijalankan beliau. Saya hanya ingin menambahkan bahwa berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya pelajari dari anak-anak itu, anak-anak
masih belum memaksimalkan apa yang mereka miliki, terutama gadget dan Chromebook yang kita miliki itu untuk belajar. Jadi ada baiknya, ya saya yakin untuk yang kelas atas itu sudah memanfaatkan dan menggunakan Chromebook dengan baik. Ya saya harapkan lebih dimaksimalkan lagi dengan meningkatkan kemampuan literasi digital pada anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau yang saya amati selama ini untuk Chromebook ya kita hanya pakai untuk pembelajaran, terus untuk persiapan UTBK. Ada baiknya kalau ditambah dengan anak-anak itu dibiasakan untuk mengeksplor apa yang ada di Chromebook itu, mencari jadi Chromebook kemudian internet itu dipakai sebagai sumber belajar mereka. Nah yang saya amati anak-anak masih kurang dalam pemanfaatan maksimal penggunaan Chromebook dan gadget yang mereka miliki. Gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, memang kemarin waktu di klub itu memang masing-masing sekolahan itu punya program. Ada pojok baca, ya kita sudah punya, tapi itu kelihatannya sudah kelewat itu. Ada pembiasaan membaca sebelum pelajaran, itu ya sudah banyak yang melakukan seperti itu. Ada lagi yang menggunakan digitalisasi, memanfaatkan perpustakaan digital. Jadi kementerian itu mengeluarkan buku-buku digital, itu bisa di-download. Setelah itu disampaikan ke anak di Chromebook, suruh membaca, suruh merangkum apa yang hasil bacaan itu, setelah itu suruh menyampaikan, titik di situ bisa. Jadi itu ya tiap seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, karena Chromebook kita jumlahnya terbatas, hanya 15, maka ya disusun jadwal yang baik biar Chromebooknya punya nilai manfaat. Itu ya banyak kegiatan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu anak-anak ada sekolahan yang juga ada namanya Krafidi atau apa itu, menjual makanan setiap 1 minggu sekali, atau berdiskusi dengan Bu Kantin, membeli barang ini, tambah barang ini, tambah barang ini, terus jumlahnya berapa, uangnya sekian, terus dapat susu berapa. Nah itu termasuk numerasi. Itu kegiatan-kegiatan seperti itu ya ada. Oleh sebab itu kalau bisa literasi dan numerasi tempat kita tuh kita tingkatkan dengan cara masing-masing. Cara masing-masing ya tidak harus sama, tidak harus seperti tadi Pak Iwan itu kan pembiasaan pagi, ada pojok baca pembiasaan pagi. Monggo kalau yang lain yang punya ide yang kira-kira nanti bisa kita adopsi untuk peningkatan, kalau